Hai adik-adik kelas 8, ketemu lagi dengan Pak Habe dalam pembelajaran secara virtual. Kali ini topik yang akan Bapak bawakan yaitu konsep pesawat sederhana. Adapun nanti tujuan pembelajarannya ada dua. Menentukan jenis pesawat sederhana melalui pengamatan gambar ya. Terus mengelompokkan jenis-jenis pesawat sederhana. Coba kalian amati kedua gambar ini. Ini gambar satu ya. Gambar pertama ini tentang apa ya? Ini gambar kedua. Ini udah tidak asing ya sama kalian ini juga. Maka ini gambar apa nih? Gambar drone ya. Drone. Kalau ini namanya pengungkit ya. Pengungkit ya. Dua-duanya ini alat membantu ya. Ini membantu ngangkat benda pakai drone. Ini juga mungkin benda yang berat ya. Terus apa yang dapat kamu simpulkan terhadap kedua gambar tersebut? Jawabannya mungkin gambar satu disebut apa? Drone itu kan udah agak canggih ya. Berarti pesawat terbang ya, ataupun kan bisa diterbang pesawat terbang atau pesawat yang lebih kompleks ya. Kalau yang gambar dua itu namanya alat bantu berupa pesawat sederhana ya, pengungkit ya, sederhana ya kan. Ini tadi pesawat sederhana ya, sederhana banget ya. Kalau ini udah pakai mesin dia ya, pesawat terbang itu jenis drone. Oke, kalau gitu apa yang kamu ketahui tentang pesawat sederhana? Jawabannya ini, pesawat sederhana adalah alat-alat yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan usaha ataupun kerja. Tapi konsepnya sederhana ya. Jadi dia belum menggunakan mesin-mesin yang canggih. Ada beberapa jenisnya, ada namanya tuas nanti. Ini nanti kita belajar secara khusus. Atau pengungkit, ada katrol ya. Ada bidang miring, ada roda gigi, gear. Ada 4 jenis pesawat sederhana yang akan kita pelajari, oke? Nah, ini beberapa contoh tuas atau pengungkit. Ini tidak asing bagi kalian ya. Ini martil, tang, ini gerobak dorong, ini stapler, cangkul. Kalau ini gunting kuku, sekop, gunting ya. Ini jenis-jenis pesawat sederhana jenis tuas ya. Dia bisa membantu pekerjaan manusia, oke? Nanti kita lihat. Apa ciri khas tuas itu? Tuas itu yang pertama memiliki titik tumpu. Titik tumpu ini ya, pultrum, ini ada pultrum ini. Penumpunya ini ya, pultrum. Memiliki kuasa atau gaya. Kuasa atau gaya ini ekspor. Efor ya. Memiliki beban. Ini load ya. Memiliki lengan kuasa. Lengan kuasa itu berarti jarak beban load terhadap penumpu yang warna kuning ini ya, dari merah ke kuning. Memiliki lengan beban tadi ya. Kalau lengan kuasa berarti jarak effort ke penumpu. Jadi bisa kita buat gini dia. Kalau ini penumpunya, di sini bebannya, ini kan penumpu, titik tumpu ini. Ini nanti beban itu W. Ini nanti kuasa, dinaikkan dia, gaya atau kuasa. Jarak titik tumpu ke beban ini namanya lengan beban ya, LB. Titik tumpu ke gaya itu lengan kuasa. Jadi ciri khasnya yang pertama ada penumpunya ini ya, itu. Oke. Itu ciri khas tuas ya. Kita lanjut ya. Nah, ini jenis-jenis tuas. Jenis tuas itu ada nanti 3. Ada tuas jenis golongan pertama, tuas jenis golongan kedua, dan tuas jenis golongan ketiga. Ciri khasnya bisa kita amati, ini contoh-contohnya ya. Ciri khas jenis tuas golongan pertama ini, penumpunya itu ada ini. Ini yang segitiga kuning ini ada di antara kuasa dan beban ya. Sementara kalau dia tuas jenis kedua, titik tumpunya itu di ujung, berarti nanti bebannya
Bebannya itu atau ya beban atau weight ada di antara penumpu atau ditumpu dengan kuasa ini. Sedangkan tuas jenis ketiga hampir mirip dengan tuas golongan jenis kedua ya. Cuman di sini kuasa di antara titik tumpu dan beban. Ada beberapa contohnya, misalnya tuas golongan pertama ada gunting, tang, ini pemecah biji, martil, dan lain sebagainya. Nah ini ada nanti tuas jenis kedua, ada gerobak dorong, ada handle rem, ada nanti yang ini ya, yang jenis gini, ada seperti ini juga, seperti mirip tang tapi bukan tang ya. Terus jenis ketiga ada ini sekop, cangkul, pingset, stapler, dan lain sebagainya. Nah jadi perbedaannya di titik tumpu, keberadaan titik tumpunya. Kalau di golongan pertama di antara beban dan kuasa, golongan kedua penumpunya udah di ujung, berarti beban di antara kuasa dan titik tumpu. Sedangkan tuas jenis ketiga kuasanya di antara beban dan titik tumpu. Kita lanjut ya. Yang kedua, jenis yang kedua katrol atau gerekan. Katrol itu ya roda yang digantung. Nah ini ada jenis katrol tetap ya. Katrol tetap itu katrol yang posisinya tidak berubah karena dipasang pada tempat tertentu ya. Ini berarti katrol tetap ini di sini kita ambil untuk menimba air ya. Jadi katrolnya nggak bergerak. Ini beda dengan ini katrol bebas. Katrol bebas itu berarti katrolnya bebas bergerak. Posisinya selalu berubah karena tidak ditempatkan di tempat tertentu ya. Jadi ini ketika dinaikkan diberi gaya maka katrolnya naik, bebannya naik ya. Nanti akan kita bahas secara tersendiri. Katrol majemik. Katrol majemik itu adalah susunan katrol yang terdiri lebih dari satu katrol, bisa 2, bisa 3, 4, bahkan lebih dari satu lah, banyak lah ya. Dan ini sering dipakai di misalnya kalau sekarang kan ada proyek-proyek ya yang menggunakan misalnya alat pengangkat hidrolik, forklift di proyek-proyek bangun jembatan ya, membuat jalan tol ya. Nah nanti di sini keuntungan, nanti ada konsep keuntungan mekanis ya. Keuntungan mekanisnya itu berapa banyak katrolnya, nanti kita belajar secara khusus. Bidang miring ini jenis yang ketiga. Bidang miring juga termasuk jenis pesawat sederhana ini. Bagaimana kita mengangkat benda dari bawah ke atas tanpa harus mengangkat secara langsung vertikal ya. Kita ambil satu ini papan miring ya. Kita tinggal mendorong aja ya. Ini juga alat bantu ya. Kalau namanya alat bantu berarti ada keuntungan yang akan kita peroleh. Yang terakhir ini jenis roda gigi. Ini juga roda gigi ini mirip bidang miring yang ada ulir-ulirnya. Sering kita jumpai di mesin-mesin kendaraan ya, baik motor, mobil, dan lain sebagainya. Itulah konsep-konsep pesawat sederhana yang akan kita pelajari tersendiri nanti ya. Terima kasih atas pengenalan pembahasan dari pesawat sederhana ini ya. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat. Selamat pagi.